Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Buya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tapi sebelumnya, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar pada hari ini. Ada ranah keterampilan 4.5 yaitu mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Jadi nanti kita akan membandingkan anekdot dengan teks humor. Kemudian Yang kedua yaitu menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Baiklah, kita akan langsung bagaimana cara mengonstruksi sebuah teks makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tapi sebelumnya kita bandingkan dulu. Kita cari tahu terlebih dahulu apa perbedaan teks anekdot dengan humor. Oke, di sini sudah saya berikan dua contoh teks anekdot dan teks humor. Kita baca terlebih dahulu untuk teks anekdot ya. Sebuah teks anekdot berjudul Dosen yang Menjadi Pejabat. Kita baca, 2 hari yang lalu di kantin sebuah universitas, Budin dan Rono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Rono, saya heran dosen ekonomi pembangunan kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kata Udin, gitu aja diperhatiin sih Ton. Kata Tono, ya Udin tahu nggak sebabnya? Kata Udin, barangkali aja capek atau kakinya nggak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab beliau juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya. Ini adalah contoh sebuah teks anekdot. Kita bandingkan dengan teks humor ya. Sebuah teks humor yang berjudul Beda Keyakinan. Kita baca terlebih dahulu. Budi, seorang pemuda yang setelah sekian lama hidup sendiri menemukan Lina, kekasih pujaan hatinya, tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena perbedaan keyakinan. Amir yang merupakan sahabat Budi mempertanyakan perihal penyebab perpisahannya. Amir, kenapa bro sampai kalian bercerai seperti ini? Apa masalahnya? Budi, kita berbeda keyakinan bro, aku udah gak tahan lagi. Kata Amir, bukannya kalian seagama ya? Budi, memang. Lantas, kata Amir, lantas kenapa sampai bercerai karena perbedaan keyakinan? Apa yang dipermasalahkan? Budi, selama ini aku yakin bahwa aku ini ganteng, tapi Lina tidak bisa menerima keyakinanku itu dan selalu mempermasalahkannya. Kemudian Amir bertanya-tanya. Nah, ini contoh teks humor. Dari sini bisa kita cari perbedaan dari kedua teks tersebut ya. Teks anekdot di sini adalah sama-sama cerita singkat keduanya ya. Tetapi perbedaannya ketika teks anekdot ini memiliki makna tersirat atau pesan tersembunyi di dalamnya. Pesannya adalah ada kata kunci di sini kursi. Kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Jadi ini tentang kursi yang mana kursi di sini adalah jabatan. Jadi ada makna tersiratnya. Takut kalau jabatannya nanti diambil alih oleh orang lain karena dosennya ini juga menjabat sebagai pejabat selain dosennya. Sehingga dia takut nanti jabatannya akan diambil alih oleh orang lain. Takut kehilangan jabatan. Itu pesan dari teks anekdot ini. Sedangkan teks humor ini hanya sekedar cerita lucu atau jokes atau hanya sekedar menghibur. Jadi tidak ada pesan di dalamnya. Oke. Coba kita ambil kesimpulan untuk pengertiannya bahwa teks anekdot itu adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu atau humor dan memiliki pesan dengan maksud mengkritik.
Sedangkan teks humor adalah teks lucu yang bersifat menghibur, juga hanya berisi hiburan saja dan tidak ada pesan tersendiri untuk disampaikan kepada pembacanya. Itu perbedaan dari teks anekdot dan teks humor. Kemudian kita gali lebih dalam lagi perbedaan dari segi aspek ide cerita, isi, fungsi komunikasi, makna tersirat dan bentuk ya. Dari segi ide cerita, kalau teks anekdot itu terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi biasanya terinspirasi dari kejadian-kejadian yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan teks humor itu hanya rekaan saja. Sama seperti pejabat yang dosen yang menjadi pejabat itu juga berdasarkan peristiwa nyata ya. Dari segi isi sekarang kita lihat. Jika teks anekdot itu isinya mengandung masalah terkait tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak. Contoh tadi teks pejabat yang menjadi dosen yang menjabat menjadi pejabat, itu kritikan atau pesan yang disampaikan ini masalahnya adalah terkait orang banyak, yaitu terkait pejabat, jadi menyangkut tokoh publik ya di sini. Kemudian kalau humor itu isinya adalah masalah kehidupan sehari-hari secara umum. Sekarang kita masuk ke fungsi komunikasi. Teks anekdot ini memiliki fungsi komunikasi, yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Yang tujuannya nanti bisa menyampaikan sebuah kebenaran di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa tercerahkan atau memahami kebenaran yang terjadi. Kemudian kalau teks humor itu fungsi komunikasinya hanya sekedar menghibur atau membuat orang tersenyum atau tertawa minimal, atau tersenyum lah minimal. Kita lanjut ke makna tersirat ya. Teks anekdot itu ada makna atau pesan tersirat di dalamnya. Sedangkan teks humor itu tidak ada makna atau pesan tersirat. Secara bentuk, teks anekdot ini memiliki struktur. Strukturnya ada apa saja kita sudah membahasnya ya, yaitu ada orientasi, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan teks humor ini bentuknya bebas, tidak ada strukturnya. Nah, ini adalah perbedaan antara anekdot dan humor ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara menganalisis makna tersirat di dalam sebuah teks anekdot. Oke. Kita mulai dari sebuah teks anekdot berjudul Becak Dilarang Masuk. Kita baca terlebih dahulu ya. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan saat itu, Mahfud MD, tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Ceritanya, seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu becak dilarang masuk. Tukang becak itu masuk ke jalan yang ada rambu becak, gambar becak disilang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki oleh becak. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak, tak boleh masuk jalan ini, kata polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambarnya becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya ini kan ada yang mengemudi, tidak kosong, berarti boleh masuk, jawab si tukang becak. Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk, bentak Pak polisi. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan jadi tukang becak seperti ini, jawab si tukang becak sambil cengengesan. Nah, ini contoh sebuah teks anekdot. Kita akan analisis apa makna tersirat di dalam teks anekdot ini ya. Nah, sebelum mencari makna tersirat, kita harus cari tahu dulu ada kata kunci kah di sini yang menunjukkan ini makna tersiratnya akan tergambarkan di sini ya. Ini ada kata melanggar rambu becak dilarang masuk. Ini kata kuncinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa makna tersiratnya ini adalah seorang yang melanggar rambu lalu lintas karena tidak memahami petunjuknya, ya, tidak memahami petunjuk dari rambu-rambu lalu lintas, begitu. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa pesan yang ingin disampaikan di dalam sebuah teks anekdot ini adalah pesan untuk para pengguna jalan raya yang biasanya
melanggar rambu lalu lintas karena mungkin tidak memahami arti atau makna dari peraturan atau rambu-rambu lalu lintas tersebut. Ya. Jika kita simpulkan bersama makna tersirat ini ada kritiknya, ada makna tersiratnya ya. Nah, kritiknya artinya teks anekdot tersebut mengandung sindiran secara halus yang ditujukan bagi pengguna jalan raya yang tidak memahami petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Nah, makna tersiratnya ternyata adalah tujuan yang ingin disampaikan dalam teks anekdot tersebut itu bukan hanya ingin menyindir pengguna jalan raya yang tidak mengerti petunjuk rambu lalu lintas, tetapi justru lebih jauh lagi, sindiran ini ditujukan bagi pengguna yang sudah mengerti petunjuk rambu lalu lintas tetapi tetap melanggarnya. Jadi banyak di masyarakat itu para pengguna jalan raya yang menerobos lampu merah padahal sudah ada lampu merah ya, atau ada petunjuk jalan tidak boleh belok tapi belok. Nah, seperti itu. Jadi para pengguna jalan raya yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oke, ini cara mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot ya. Demikian tadi video pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.